Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Insana dan Ahmadani, mahasiswi Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Faktor Hereditas dalam mempengaruhi perkembangan inteligensi anak usia dini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian. Secara umum, istilah perkembangan atau development dan pertumbuhan growth, di mana keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni sama-sama mengalami suatu proses perubahan. Tetapi secara khusus, berdasarkan kaidah keilmuan psikologi, istilah pertumbuhan memiliki perbedaan dengan istilah perkembangan. Perbedaan itu nampak dengan memberikan pengertian yang singkat, yakni istilah pertumbuhan mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitas atau dapat dihitung, sedangkan istilah perkembangan lebih mengarah pada kualitas. Selanjutnya, penjelasan perkembangan. Perkembangan berasal dari kata kembang. Kembang bisa diartikan sebagai bagian dari tanaman, bisa juga berarti perubahan psikis yang terjadi pada diri seseorang. Secara istilah, perkembangan adalah proses perubahan psikis yang terjadi pada manusia. Perubahan psikis tersebut mencakup perubahan inteligensi atau kognitif, bahasa, sosial, dan emosi, serta moral dan agamanya. Perkembangan pada diri seseorang berlangsung sepanjang hidupnya. Konsekuensinya adalah perkembangan pada manusia berlangsung dalam berbagai fase secara berurutan. Perkembangan atau development merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap yang mencakup peningkatan kapasitas, kemampuan, kompleksitas, serta kedewasaan individu. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan yang tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif, tidak dapat dihitung. Berdasarkan perkembangan tidak ditentukan pada segi material, melainkan dari segi fungsionalnya. Kemudian faktor-faktor. Yang pertama ada faktor hereditas. Faktor hereditas adalah proses pengalihan sifat-sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor hereditas melibatkan pewarisan informasi genetik yang terdapat pada kromosom dari orang tua ke keturunannya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup semua pengaruh di luar faktor genetik yang memengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Ini termasuk paparan terhadap kondisi fisik, kimia, sosial, dan budaya sepanjang kehidupan seseorang. Lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, perkembangan kognitif, dan perilaku. Dan yang ketiga, faktor umum. Faktor umum merujuk pada kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan yang berinteraksi untuk membentuk karakteristik atau perilaku seseorang. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip reproduksi. Prinsip reproduksi adalah gagasan bahwa keturunan dihasilkan melalui proses reproduksi, di mana organisme menurunkan materi genetiknya kepada keturunannya. Ini merupakan dasar bagi pewarisan sifat-sifat genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, prinsip konformitas. Prinsip ini merujuk pada kemiripan atau kesesuaian antara keturunan dan orang tuanya dalam sifat-sifat genetik. Dan yang ketiga, faktor variasi. Faktor variasi adalah keberagaman genetik yang ada di antara individu dalam suatu populasi. Faktor ini penting karena memberikan dasar bagi seleksi alam dan evolusi. Yang keempat, prinsip regresi filial. Prinsip ini merujuk pada kecenderungan suatu keturunan untuk menunjukkan rata-rata yang lebih dekat dengan rata-rata populasi umum daripada dengan rata-rata orang tuanya. Dan yang terakhir ada prinsip jenis silang. Jenis silang adalah proses persilangan antara dua individu yang berbeda dalam suatu spesies untuk menghasilkan keturunan. Jenis silang ini dapat menghasilkan variasi genetik baru dengan menggabungkan sifat-sifat genetik dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada 3 teori tentang hereditas yang paling populer. Yang pertama, pernikahan atau partiality, yaitu anak lahir mewarisi salah satu dari dua sumber aslinya secara keseluruhan atau sebagian besar sifat-sifatnya. Yang kedua, cara penyatuan atau coalition, yaitu sifat anak yang tidak mewarisi cabang-cabang dari sumber aslinya. Dan yang ketiga, cara penggabungan atau association, yaitu anak mewarisi salah satu sifat tertentu dari sumber aslinya. Dalam perspektif hereditas, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, bakat.
Bakat merujuk pada kemampuan atau kecenderungan alami yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. Ini bisa mencakup kemampuan artistik, keterampilan olahraga, kecerdasan akademis, atau bakat-bakat kreatif lainnya. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan merujuk pada ciri-ciri atau karakteristik yang diwariskan dari orang tua ke keturunannya melalui materi genetik. Sifat-sifat ini dapat mencakup berbagai aspek seperti warna mata, tipe rambut, kecenderungan terhadap penyakit tertentu, dan bahkan aspek-aspek perilaku tertentu. Dan yang ketiga adalah inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk belajar, memahami, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Ini mencakup kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, belajar dari pengalaman, dan kemampuan berpikir abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.